Kalau kalian lihat di sini karena kandang ini besar, jadi ular-ular di sini udah santuy hidupnya. Nah, kalian bisa lihat di atas sana itu ada sepasang bacan retik yang lagi nangkring. Terus di atas sana ada 2 piton yang lagi nangkring juga. Nah, ini sama itu juga sama lagi menikmati kesantuyannya di kandang ini ya. Lihat teman Panji, lihat, wih galak, wih nyembur, wuhu. Semburan kobra itu punya jarak akurasinya itu sekitar 2 meter. Yang ini, wih, lihat. Dia walaupun kecil agak galak ya, galak sekali kobra putih saya ini. Oke. Nah, ini kita ngambilnya harus pakai hook. Ya. Ini gede banget kan teman Panji ya? Tuh. Lihat ini, besar sekali. Wow, ini piton terbesar yang ada di rumah reptil kita. Diburu aja Pak ya, jadi biar nanti langsung dipasang filternya ya. Hai teman Panji, jadi kita hari ini lagi liatin rekan-rekan dari tukang yang lagi bikin kolam renang di pojok sini. Ini adalah proyek kecil saya lagi ngebangun rumah reptil Panji Petualang. Jadi pembangunan ini udah mulai hampir selesai, tinggal kita finishing kolam renang sama taman. Jadi nanti ini akan kita bikin garden kayak taman gitu, ada pohon-pohonnya, kita bikin rindang, kita bikin hijau. Jadi nggak gerah, nggak penat nantinya. Nah, selain project untuk kolam renang ini, Panji juga ngebikin galeri reptil yang bisa dilihat berbagai macam reptil nantinya, teman Panji. Jadi kita langsung ke sini aja, kita cek, kita lihat. Ini kita di sini ada galeri reptilnya. Jadi galeri reptil sengaja aku buka. Kenapa? Karena ini biar sirkulasi udaranya bagus untuk reptil. Reptil itu merupakan hewan yang sangat bergantungan sama suhu. Jadi ketika suhu mereka pas, mereka akan hidup sehat dan pastinya mudah untuk berkembang biak. Oke, ini dia nih teman Panji. Jadi kita bikin kandang besar juga di sini, mirip-mirip kandang burung sebetulnya. Cuma fungsi dari kandang ini nanti akan Panji buat untuk menjadi kandang king cobra rescuean. Dimana king cobra yang emang rescue cuma numpang lewat, mereka di sini hanya beberapa minggu atau bulan mungkin ya untuk direhab. Kita akan simpan di sini. Kenapa di sini? Karena ini kandangnya lebih besar, kemudian si ventilasi udaranya juga teman-teman bisa lihat lebih baik. Dan ini akan menjadikan ular yang kita taruh di sini untuk sementara akan menjadi sehat tentunya. Nah, ini dia nih teman Panji nih, kandang rumah kita sebut kosan reptil kita. Jadi kosan reptil, kenapa disebut kosan reptil? Karena ukuran kandang ini memang seperti kos-kosan ya. Ukurannya sekitar 5 sampai 6 5 kali 6. Jadi emang besar banget dan di sini di dalam kandang ini kita udah umbar koloni ular-ular piton dari berbagai area, mulai dari dwarf piton, atau piton kecil dan mainland piton besar. Kita langsung masuk aja yuk, kita lihat. Kita masuk ke dalam sini ya teman Panji ya. Panji akan ajakin teman-teman buat lihat kandang umbaran saya, kandang koloninya. Nah ini. Oke, kita udah ada di dalam kandang koloni. Nah teman Panji bisa lihat di sini kandang ini untuk setup dari tanaman-tanamannya masih belum saya tanamin apapun karena memang ini masih baru jadi banget. Tapi kandang ini kita buat menjadi hampir mirip dengan kondisi alam dari ular ini. Jadi di sini kita bikin kayak goa-goa kecil dari semen. Ini alhamdulillah saya dibantu sama Mbah Wanto Goeng bikinnya. Alhamdulillah ya, makasih Mbah Wanto udah bantuin Panji buat bikin hiding cave untuk ular-ular di sini. Kemudian di sini ini alasnya masih tanah dan pasir aja. Nantinya akan saya tanamin rumput dan di sini ada kayak cekukan-cekukan untuk pot-pot tanaman. Jadi nanti akan saya tanamin tanaman-tanaman hidup di sini agar si ular bisa lebih nyaman lagi tinggal di sini. Dan teman Panji bisa lihat kandang ini di pinggirannya itu ada kayak selokan kecil, kayak parit kecil saya bikin supaya seperti menyerupai sungai. Jadi ada air yang selalu siap di sana. Dan pembersihan kandang pun kita lakukan atau kita berikan
setiap hari terhadap kandang ini. Jadi kandang ini selalu bersih, sehingga membuat penyakit tidak ada di dalam sini. Kalau kalian lihat di sini, karena kandang ini besar, jadi ular-ular di sini udah santuy hidupnya. Nah, kalian bisa lihat di atas sana, itu ada sepasang bacan retik yang lagi nangkring. Terus di atas sana ada 2 piton yang lagi nangkring juga. Nah, ini sama itu juga sama, lagi menikmati kesantuyannya di kandang ini ya teman Panji ya. Dan kalian bisa lihat di dalam sana juga ada yang lagi kawin tuh kayaknya tuh. Lagi ngumpul. Tuh, lagi kawin. Itu ada super tiger retik sama retik dari Selayar. Nah, terus kalau misalkan kalian tanya, Bang Panji itu ular dari mana asalnya? Ular-ular ini Panji dapatkan dari peternak-peternak reptil di Indonesia. Dan memang merupakan satu, ular tidak dilindungi. Kedua adalah hasil ternakan. Jadi mereka memang diternakan untuk kebutuhan hobi seperti Panji dan teman-teman reptiler lain di Indonesia yang ingin memelihara ular peliharaan. Nah, buat teman Panji yang juga suka memelihara hewan, jangan cuma mau peliharanya doang ya. Kalian juga harus tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara mereka juga. Oke, teman Panji, kita muter lagi ke kandang satunya yang masih kosong. Yuk. Nah, ini kandang yang kedua. Jadi ada 2 kandang di sini. Yuk kita masuk yuk. Nah, kalau yang ini, kandang kedua ini setupnya sebetulnya ini adalah kandang si ganteng Garaga. Cuma karena Garaga sekarang lebih betah di alam, dia nggak tinggal di sini. Akhirnya kandang ini Panji putuskan untuk menjadi kandang Dewi Piton. Kalian masih ingat Dewi Piton kan, teman-teman? Kita sekarang lihat posisinya pas di luar kandang, ternyata nggak sekecil yang ada di dalam kandang, gede banget. Piton besar yang Panji dapat dari Cilengsi yang diberi atau dihibahkan oleh seseorang yang emang piara dari kecil. Nah, ular-ular besar itu ada di rumah karantina. Abis ini kita ambil, kita bawa, kita taruh di sini. Nah, ini setupnya juga kita bikin kayak alam. Kita kasih daun-daun bambu kering supaya si Dewi Pitonnya nanti betah tinggal di sini, teman Panji. Nah, lihat. Ini ada gua-guaannya, ada sungai-sungainya juga. Jadi cukup lah ya kalau untuk Dewi Piton. Dewi Piton akan kita satukan di sini dengan 2 piton besar lainnya di sini. Jadi nanti kita taruh di sini nih. Jadi kita koloniin. Oke, tapi sebelumnya aku lagi nungguin Kakak dulu sama Alpri karena kita ada tugas lain sebelum kita mindahin Dewi Piton ke sini, teman Panji. Oi. Ayo, mau pindahin kandang enggak? Pindahin dulu yang ini aja ya. Yang lorong. Jadi sambil hujan kita pindahin yang lorong dulu. Oke? Oke, teman Panji. Ini momen banget nih, pas banget nih. Kita lagi mau mindahin kandang, kalian datang. Jadi udahlah sekalian aja Panji ajakin teman Panji buat setup kandang di rumah reptil Panji Petualang, oke? Sekarang waktunya kita ke rumah yuk, dalam. Lihat teman Panji, lihat. Wih, galak, woi, nyembur. Wuhu. Semburan kobra itu punya jarak akurasinya itu sekitar 2 meter. Yang ini, wih, lihat. Ya walaupun kecil, agak galak ya. Galak sekali kobra putih saya ini. Nah, ini kandangnya nih teman Panji nih yang mau kita pindahin ke galeri ujung sana. Jadi biar rumah steril dari hewan. Jadi nanti hewan terpisah sama rumah. Oke, ini kandang cukup besar, berat. Kita gotong. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk guys. Up. Duh. Iya, dikit lagi, Mang. Terus. Iya. Lumayan berat juga. Dan ini kita taruh di sini berarti, Mang. Ini kita clearing dulu, kita bersih-bersih. Kita taruh di sini. Oke, jadi sebelum kita masukin ke sini, ini kita pindahin dulu. Biar clear lah. Ini nanti kita setup lagi, kita ulang lagi, atur lagi ulang.
Gipsnya dibuang aja tuh, Mang. Oh, udah geser. Oke. Kurang lebih setupnya gini. Jadi nanti ini ada musang, ada sugar glider. Ini anaknya. Panji punya sepasang sugar glider dan beranak. Udah gede anaknya, teman-teman, ada di dalam pupnya ini nih. Ntar kita lihat nanti ya. Ini kita geser dulu si musang. Agak kesini biar enak dulu. Tara! Asik kan ya, Bang ya? Jadi nanti kita bakal tambahin lagi koreksinya. Jadi nanti kita bikin lagi ke sini. Kandang-kandang kayak gini lagi. Jadi nanti ini kita kasih tempat buat duduk, teman Panji. Nah, jadi buat teman-teman nanti kayak adik-adik kita dari TK atau dari pramuka yang ingin mengenal reptil di sini, mereka bisa duduk di sini sambil belajar. Nanti Panji bisa kasih mereka ilmu-ilmu pengetahuan tentang reptil secara dasar. Karena di sini kita punya banyak banget ular-ular dan juga reptil. Jadi mulai dari biawak, kemudian ular-ular yang mungkin nggak ada di tempat lain pun aku punya nih. Misalkan ini nih, teman Panji nih. Oke. Aku punya seekor ular yang mungkin hanya ada satu di dunia saat ini ya, di dunia ya. Kenapa saya bilang di dunia? Karena emang rare banget, langka banget. Nah ini ular pucuk biasa yang biasanya kita lihat di hutan, di kebun, di pohon-pohon. Warnanya hijau dan mereka selalu terlihat di ujung-ujung pohon. Nah, ular jenis ini tuh biasanya warnanya hijau dan kadang agak sedikit ada warna kebiruan. Nggak jarang juga di alam itu ditemukan pucuk dengan warna lainnya, yaitu warna kuning. Nah, kalau yang Panji punya ini pucuknya warnanya hitam, teman Panji ya. Nah, teman Panji bisa lihat warna pucuk yang saya punya ini hitam dan lucu ya. Nah, kendati ular ini berbisa, tapi bisanya tidak berbahaya untuk manusia. Bisanya hanya berbahaya untuk makanannya aja, teman Panji. Unik kan? Teman Panji baru lihat nggak? Ular pucuk warnanya hitam, nggak hijau. Terus kenapa kok ini warnanya hitam sih Kak Panji? Ini kenapa warnanya hitam? Karena dia mengalami kelainan genetik alam. Jadi memang sedari alam sendiri warna dia sudah hitam seperti ini, teman Panji. Nah, selain pucuk ini kita juga punya ular kelainan dari alam lainnya, yaitu kobra putih. Nah, di sini Panji punya kobra putih nih, teman Panji nih. Buat teman Panji yang penasaran pengen lihat kobra putih, nah ini kita bisa lihat di sini. Teman Panji bisa lihat. Panji punya kobra warnanya putih, bagus banget. Nah ini teman Panji. Pinky cobra, pinky cobra. Putih dengan warna agak ngepink sedikit, ini khas banget. Nah ini leukistic cobra ya, ini bukan albino. Kalau albino tuh matanya merah, kalau ini leukistic. Ini dari alam juga dan ini kelainan genetik. Nah buat teman Panji yang lihat Panji mainin cobra ini pakai tangan, tolong jangan ditiru karena berbahaya, bisa membunuh kalian jika sampai kalian tergigit. Nah, selain kobra ini juga kita punya juga ular alam yang memang kelainan genetik. Terus ada pertanyaan nih, itu piara ular alam. Nah, kalau yang kelainan genetik dipelihara itu boleh, teman Panji. Karena kenapa? Posisinya mereka ini kalau di alam tuh hidupnya juga kurang begitu aman. Karena warnanya yang mencolok dan tidak bisa berkamuflase di antara lingkungannya. Jadi kita pelihara dengan baik di sini. Untuk nantinya kita pinjam sebagai indukan. Jadi nanti kita kawinin dengan yang normal, kita harapkan anakan yang kelainan genetik lainnya bisa keluar juga gitu. Jadi setelah itu baru kita lepasin lagi. Hanya untuk dipinjam sesaat aja. Kaget saya. Ternyata dia keluar. Iya, teman Panji lihat. Wih, galak, woi, nyembur. Hihi, nyembur. Oke. Ini kecil-kecil juga agresif banget. Dimana kita juga harus hati-hati sama semburannya. Semburan kobra itu punya jarak akurasinya itu sekitar 2 meter. Yang ini, ya, dia walaupun kecil agak galak ya, galak sekali kobra putih saya ini. Oke deh, jadi kita taruh lagi. Kita simpen biar dia tenang di dalam kotaknya. Ini agak sedikit susah, ini udah. Nah, jadi kita juga punya apa, Mang? Yang hitam tuh, Mang? Yang putih, Mang? Bukan yang alam. Yang alam albino pelangi. Yang waktu sama Mang Kapa tempo hari nyari di Sumedang, waktu kita nyari aoda. Jadi kita tempo hari pernah nyari aoda nih, teman Panji. Tapi nggak dapet aodanya. Malah kita dapat ular unik.
di alam. Malam-malam kita herping, dapat pelangi albino. Ini albino bukan leukistik. Nah, ini juga ular alam, teman Panji. Ini mau ganti kulit. Ini juga putih. Biasanya ular pelangi itu warnanya coklat, keputih-putihan bawahnya. Kalau yang kita punya ini, ular pelanginya unik karena dia punya warna putih semuanya. Ular siluman ya, biasanya dianggap ular siluman di beberapa daerah kalau warna-warna kayak gini. Padahal ini ular yang mengalami cacat pigmen di badannya, yaitu albino atau kelainan genetik albino untuk jenis ular alam. Jadi ini albino F0. Ini makannya lancar banget di sini, makan tikus, makan cicak, kemudian makan kodok juga dia mau, ikan. Ini benar-benar sehat di sini, kami pelihara teman Panji. Dan ini udah mau gelap, kita masih ada tugas. Tugas kita selanjutnya adalah memindahkan ular besar ke dalam kandang besar. Jadi buat teman Panji tetap di sini ya. Yuk. Oke. Nah, ini kita ngambilnya harus pakai hook. Ya. Ini gede banget kan teman Panji ya? Tuh. Lihat ini, besar sekali. Wow, ini piton terbesar yang ada di rumah reptil kita. Berhenti nih hujannya nih. Reda. Sip dah. Tumbang pohon mangga gua, Pi. Enggak, akarnya lapuk, Pi. Udah nggak ada tahanan dia. Sayap, buset. Wah, kayunya bisa diambil nih ntar nih buat kandang di sana. Apa-apa lah, kita pakai ya, masih dipakai. Yuk. Tumbang. Aduh. Hai Dewi Piton. Yuk, Pri. Go. Oke, teman Panji. Ini dia si Dewi Piton. Ini tempo hari kita dapat dari sumbangan ya. Sumbangan seorang teman di Cilengsi yang sudah tidak sanggup lagi pelihara ini karena terlalu besar. Dan memang yang pelihara juga orang tuanya. Jadi memang dipercayakan untuk kita yang rawat. Ada 2 ular yang diberikan ke kita. Di bawah tuh ada jantannya. Cuma ini nanti kita pindahin next besok kayaknya. Karena ini udah terlalu malam, bahaya juga kalau semuanya kita langsung pindahin sekarang. Jadi hari ini kita pindahin Icil nih, yang si Dewi Piton dulu aja yang paling gede. Kita pindahin. Yuk, Mang. Ini kita nggak bisa langsung pegang karena biasanya dia defense kandang atau nganggap kita makanan. Jadi kita harus kasih dulu hook supaya dia nggak langsung gigit kita. Oke? Nah, ini kita ngambilnya harus pakai hook. Ya. Ini gede banget kan teman Panji ya? Tuh. Lihat ini, besar sekali. Wow, ini piton terbesar yang ada di rumah reptil kita. Nih, Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa untuk bisa membuat dia santuy. Oke, Mang. Tarik badannya, Mang. Yuk kita bawa langsung kayak gini aja, teman Panji ya. Kita gotong aja langsung, kita gotong. Oke. Aduh. Ada sekintal kayaknya. Ayo Rambo, ayo. Rambo lagian. Dewi Piton. Yuk. Kita langsung bawa aja ke sana, ke taman reptil. Oke. Wah, Dewi Pitonnya mau berenang. Dewi Pitonnya mau berenang. Awas, Mang. Jangan di depannya. Sangka makanan. Yuk. 1, 2, 3. Oke, yuk. Ayo, Pri. Ayo, Pri. Tar. Awas palanya, Bu. Yuk. Sambil jalan atuh. Jangan diem. Dia mas setengah mati lah. Ntar dulu. Tenaga kita habis. Aduh. Gokil. Oh,
Asli teman Panji berat banget ini. Yuk Mang. 1, 2, ayo angkat. Iya. Ayo atuh Pri, lempang atuh. Urang pabatak-batak jeung Alpri soalna. Maneh nahan wae. Oh, oke. Akhirnya penderitaan ini bentar lagi berakhir teman-teman Ji. Wow, ini benar-benar kita berjuang ini minta ampun buat ngangkat. Oh, oke. Udah sampai. Yuk kita masukin. Gokil. Woi, gua dililit. Ayo Dewi Piton. Akhirnya dia punya kamar besar sekali sekarang teman Panji. Kalian kesini sedikit. Kalian bisa lihat dari sini enak banget. Kita menikmati, awas Mang. Ganti kulit ya. Kita lagi menikmati si Dewi Piton sedang adaptasi kandang. Biasanya nggak langsung dia nyantai di sini. Butuh waktu beberapa hari sampai dia bisa santai dan nyaman di kandang barunya. Ini semoga aja kawat yang kita pasang kuat. Tapi ini sebenarnya udah cukup kuat sih untuk ukuran kawat mah. Karena baja kita pakai baja. Makanya kita tinggal berharap pada keajaiban aja lah supaya nggak jebol. Dan besok setelah ini kita estafet, kita pindahin lagi ular-ular lainnya ke kandang ini. Karena jantannya ini betina terbesar, ada jantannya satu sama betina satunya lagi. Jadi kalau sekarang kita langsung pindahin tiga-tiganya, mati kita urusannya. Tenaga kita pindahin 1 ekor aja udah semaput teman Panji, apalagi semuanya kita pindahin langsung hari ini. Oke. Satwa ketika dipelihara hanyalah milik kita. Kitalah tuannya dan harapan mereka ada di kita. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka dosalah yang terjadi pada kita. Maka, jika teman Panji ingin memelihara satwa, sebaiknya kalian harus bertanggung jawab terhadap satwa kalian. Kesejahteraannya, makanannya, dan lain-lainnya. Karena ketika mereka bersama kita, mereka hanya punya kita. Oke, udah selesai pekerjaan Panji hari ini. Makasih buat kalian yang udah ikutin kami. Salam lestari, sampai jumpa lagi.